Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, eh, saya Rafa bin Pamungkas dari kelas 11 4 dan hari ini kita akan melanjutkan eh, materi CSS dasar. Yaitu kali ini materi tentang penempatan CSS. Jadi hari ini tuh kita akan belajar di mana dan bagaimana CSS itu dapat ditempatkan di dalam sebuah halaman web. Jadi ada seperti yang saya bilang pada awal materi pendahuluan CSS dasar, di mana ada 3 metode utama dalam penempatan CSS, yaitu ada inline, internal, dan eksternal. Nah, kenapa penempatan CSS itu penting? Jadi penempatan CSS itu menentukan kemudahan pengelolaan kode, tingkat kerapian dokumen HTML, kecepatan pemuatan halaman, dan seberapa mudah desain yang diperbarui. Dengan memahami ketiga teknik akan membuat kita lebih fleksibel dalam membangun sebuah halaman web. Jadi sekarang kita masuk ke inline CSS. Jadi inline CSS itu ditulis langsung pada elemen HTML menggunakan atribut style. Contohnya seperti ini. Ini adalah paragraf dengan inline CSS ya. Nah, kita akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya pada contoh tersebut, di mana kelebihannya itu cepat untuk perubahan kecil dan tidak perlu membuat file yang terpisah. Namun di sisi kelebihan ada kekurangannya, di mana sulit dikelola jika banyak elemen, lalu tidak rapi dan tidak dapat digunakan ulang. Jadi inline CSS itu cocok hanya untuk perubahan yang sangat sederhana. Lalu di sini ada internal CSS, di mana internal CSS itu ditulis di dalam teks style pada bagian head. Contohnya ada seperti ini. Nah, dalam internal CSS ini, kelebihannya itu lebih rapi dibandingkan dengan inline. Lalu semua aturan berada di dalam satu tempat di dokumen. Pada kekurangannya sendiri, jika ada banyak halaman, maka inline CSS ini harus menulis CSS berulang kali. Ukuran file juga pada file HTML bisa menjadi lebih besar. Jadi internal CSS ini tuh cocok untuk halaman kecil atau proyek sederhana. Lalu yang terakhir itu ada external CSS. Jadi external CSS ini ditulis pada file terpisah dengan external.css. Lalu dihubungkan ke HTML dengan tag link. Dan di sini ada contoh dari HTML. Dan di sini juga ada style CSS. Nah, sekarang kita akan menjelaskan kelebihannya, di mana external CSS ini tuh kelebihannya dia ini paling rapih di antara kedua yang lainnya ya. Lalu CSS ini tuh bisa dipakai di banyak halaman. Lalu yang ketiga itu ada bahwa eksternal ini tuh mudah diperbarui hanya dari satu file saja. Lalu yang terakhir itu meningkatkan kecepatan loading karena file dapat dicache. Nah, kekurangannya tetap ada, di mana eksternal CSS ini butuh file yang terpisah dan dia ini tidak bisa bekerja jika file CSS hilang atau salah tautan. Jadi eksternal CSS itu adalah cara yang paling direkomendasikan untuk proyek yang nyata. Nah, sekarang kita masuk ke contoh pemakaian idealnya ya. Jadi misalkan kita ini ingin mengatur tampilan seluruh situs sekolah. Header, footer, menu itu harus konsisten. Lalu banyak halaman seperti beranda, profil, kontak, dan galeri. Jadi solusi terbaiknya itu kita menggunakan external CSS karena satu file itu dapat mengatur semua halaman sekaligus. Dan kesimpulannya, pada penempatan CSS itu dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan inline, internal, dan eksternal. Untuk pengembangan suatu web modern, yang paling saya rekomendasikan adalah external CSS, karena external CSS itu adalah standar yang paling utama. Baiklah, demikian adalah
penjelasan tentang CSS dasar dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan hal yang sulit dipahami. Saya Rafael Bintang Pamungkas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.